Dan kebanyakan hancurnya orang dalam usaha ataupun juga mentalnya hancur karena dia tidak punya sifat tawakal ini, di mana ia merasa bahwa hidup itu adalah sandar pada kemampuan yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik Ustaz, bagaimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Ustaz, insyaallah kita pagi hari ini Ustaz sekitar 1 jam Ustaz, insya Allah sampai azan zuhur akan membahas tentang apapun profesi anak kita kelak, bekal ia dengan mentalitas entrepreneur Ustaz. Jadi karena tema kita tentang mentalitas entrepreneur, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh Ustaz, mungkin antum bisa menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mindset entrepreneur dalam pandangan Islam Ustaz. Nah Ustaz Fadl. Alhamdulillah kalau kita melihat kepada syariat Islam ya, memandang bagaimana seorang muslim itu harus memiliki sebuah mentalitas. Kalau kita lihat di antaranya disampaikan Allah dalam surat Al-Anfal, ya, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Di antara sifat mukmin yang luar biasa adalah tawakalnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentalitas tawakal ini adalah bagian yang tidak bisa pisah pada seorang pengusaha. Ya, sehingga mentalitas tawakal ini satu di antara mental yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha, karena resikonya apa? Risiko tinggi. Bahkan ada bahasa bahwa semakin besar pengusaha itu semakin besar juga resikonya. Maka kalau kita punya anak, ya, maka hendaknya berusaha untuk membina mereka memiliki mental ini. Mental di mana ia memiliki ketahanan menghadapi cobaan hidup karena ia punya sandaran yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal ini adalah hal yang penting sekali. Baik dari memulai sebuah usaha sampai menjalankannya dan sampai mengakhirkan usaha itu. Semua butuh tawakal. Demikian juga kalau kita melihat kepada kehidupan seorang muslim. Baik dia jadi dokter, jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi karyawan atau yang lainnya, itu butuh jiwa ini, butuh mental ini. Dan kebanyakan hancurnya orang dalam usaha ataupun juga mentalnya hancur karena dia tidak punya sifat tawakal ini, di mana ia merasa bahwa hidup itu adalah sandar pada kemampuan yang dimilikinya. Padahal nggak demikian. Hidup ini dengan iman. Yang tidak dengan iman tidak mungkin tawakal. Yang nggak tawakal bubar. Jadi satu jataman yang kita harus bina pada anak adalah bagaimana anak itu punya kemampuan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan doa. Tapi ya kita harus paham bersama bahwa tawakal ini bukan menyerah ya. Tapi ada 3 pilar dalam tawakal yang ada pada anak bisa menjadikan ia sebagai orang yang tawakalnya baik. Yang pertama adalah sandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya yang mampu membantu dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, percaya penuh bahwa Allah itu pasti akan membantu dan menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga adalah berusaha mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak ada satu orang pun yang nggak ada masalah. Pasti punya masalah. Nah, untuk menghadapinya itu cuma satu yang paling penting itu, tawakal ini. Yakin bahwasanya yang mampu menyelesaikan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan menyelesaikan pada hambanya yang mau bersandar kepadanya. Baru berolah mencari cara yang terbaik untuk itu. Berapa banyak masalah besar terselesaikan
dengan cara yang sederhana. Kenapa? Karena Allah mudahkan itu dengan mudah sekali. Jadi ini adalah satu dari yang kedua, ada integritas seorang pengusaha. Tidak sekedar hanya jujur, tapi juga ada keterbukaan. Jujur dan juga ada keterbukaan sehingga konsisten dalam perkataannya, dalam pernyataannya, perbuatannya, sikapnya dan kondisinya itu bisa konsisten, bisa satu arah sinkron, ya. Sehingga dengan demikian anak yang mampu mengungkapkan isi hatinya dalam bentuk perkataan yang kemudian itu adalah perbuatan yang sama dan sikap yang benar, maka akan memiliki integritas yang tinggi. Dan di antara kita lihat yang terlatih untuk punya integritas adalah orang yang mau berusaha, ya, punya jiwa entrepreneur, ya, di mana ia merasa bahwa kalau ia tidak jujur, usahanya akan hancur. Kalau ia nggak terbuka, ia nggak akan maju. Ya enggak, pengusaha yang nggak terbuka nggak maju. Semua yang mau maju harus apa? Terbuka melihat orang lain. Bagaimana kemajuan orang lain? Artinya kita berusaha untuk memberikan sebuah mental kepada anak kita agar bisa jujur dan terbuka. Terbuka dalam artian apa? Melihat orang lain, melihat orang lain, sehingga menerima masukan orang lain dengan sangat terbuka. Dan ini akan buat anak maju walaupun ia bukan pengusaha atau yang punya usaha market, ya. Bisa juga dia dokter, kalau terbuka dia punya pengetahuan lebih banyak. Dia banyak baca jurnal, dia banyak juga meneliti efektivitas obat yang dia sampaikan kepada pasiennya, sehingga ketika dia sudah punya rumusan yang bagus, maka dia punya resep yang lumayan untuk pasien-pasiennya. Ini menunjukkan bahwasanya tidaklah cukup dengan hanya mental tawakal, tapi juga butuh sebuah integritas, yaitu bagaimana ucapannya, perbuatannya, sikapnya itu sinkron sehingga kejujuran dan juga keterbukaan. Nah, tanpa itu semuanya kayaknya anak kita susah untuk hidup di zaman sekarang ini, ya. Zaman kiwari kata orang, ya, zaman revolusi industri. Zaman now, Ustaz. Zaman now. Jadi intinya bahwasanya banyak tantangan dan cobaan pada anak kita nanti di masa akan datang. Sekarang aja kita lihat, ya, anak-anak sudah mentalnya banyak yang hancur, ya, hanya karena akibat benda kecil, ya, smartphone yang hanya segini nih itu bisa menghancurkan mental anak. Namanya bully itu zaman dulu sudah biasa. Nah, ya, kita dulu biasa Pak pagi-pagi pukul-pukul sama kawan kita, duhurnya sudah main kelereng bersama. Nah itu. Dan gak ada masalah, mentalnya gak ada yang sampai depresi hanya karena apa? Dibully sama kawannya, diajak-ajak, kemudian apa? Langsung mutung, Ustaz. Langsung mutung, bukan patah hati langsung kan itu. Frustasi, depresi dan sebagainya macamnya. Menunjukkan bahwa ada di sana kesalahan dalam pendidikan. Bukan anak yang salah dulu, tapi apa? Orang tua yang tidak mendidik anaknya, mungkin terlalu protektif, sehingga anak nggak diajarkan bahwa ia harus tawakal, harus mengerti, punya kejujuran, punya keterbukaan, dan siap menghadapi tantangan yang bagaimanapun juga. Karena dia tahu bahwa itu hanya ujian tuh hidupnya dia. Maka saya katakan teman-teman semuanya, kalau kalian lihat, ya, binaan mental, ya, kita punya contoh yang cukup sederhana. Militer itu terkenal, ya, mentalnya apa? Kuat-kuat, ya. Kuat, betul, Ustaz. Ya, Allah alamnya kalau per oknumnya, tapi yang jelas secara teori itu akan apa? Membuat tuh kuat. Sehingga kalau pas lebih kuat daripada armet, kan gitu. Dan seterusnya. Nah, kita lihat bagaimana mereka ditempa mentalnya. Nah, ditempa dengan mental seperti itu, hasilnya seperti itu. Nah, ketika berkurang pembinaannya, ya, seperti misalnya polisi agak lebih ringan gitu, Bang, tentara, hasilnya juga kayak gitu kan. Nah, kalau ada kita tidak pernah disentuh oleh orang lain, maka jadi gelas-gelas kaca dia, yang kalau kena sentuh dikit langsung Cah. Ya. Jadi makanya kita dapatkan sekarang ini banyak orang tua terlalu protektif, sehingga makan pun harus dilihat makannya, ya. Sampai takutnya itu melebihi takutnya mendapatkan apa? Serangan dari luar gitu loh.
Maka akhirnya muncul anak-anak yang subhanallah mentalnya mental kaca ya, yang kalau sentuh langsung berantakan, bukannya mental karet yang kalau dipukul apa? Ya, Mental ya. sendiri. Ini yang kita harus punya, karena terus terang saja bahwa bagaimana penyakit nanti ke depan kita nggak paham takdir mereka, bisa jadi pengusaha, pebisnis, bisa menjadi dokter, ya ahli medis, bisa juga jadi tokoh masyarakat, bisa juga jadi pejabat, karyawan, atau mungkin juga pekerja kasar, ya enggak. Tetapi bila mentalnya itu mental yang baik, ya punya integritas yang baik, ya punya juga sifatnya pengusaha, yaitu kerja keras. Nah gini, kalau ada pengusaha kok males, bukan pengusaha. Bayangkan kalau kita punya uang 5 miliar, maka apa? Istirahat kan? Lain sama pengusaha, nggak mau dia istirahat. Dia pengen 5 ini dibagi saya 10 M nambahnya. Terus begitu. Karena emang dia punya semangat, ya punya kerja keras bagaimana agar ia menjadi lebih hebat dari yang lainnya. Sehingga jiwa kompetitif ada pada pengusaha itu. Cuman jangan sampai ini jadi negatif dengan apa? Dengan gayanya merusak orang lain. Nah, jangan sampai dia paling unggul dengan cara apa? Yang lain nggak boleh muncul. Ini nggak baik. Jadi ada 3 hal yang penting ya, kerja keras dan disiplin, kemudian integritas yang baik, sama tawakal yang harus ada pada anak-anak kita. Ini baru 3 di antara sifat-sifat entrepreneurship yang ada di konsep Islam. Karena seorang pengusaha yang tidak jujur, ya, maka mudah untuk hancur. Ya enggak? Pengusaha yang tidak punya sandaran bertawakal, maka resikonya ketika ada kerugian ia akan melamun, ya akan melamun panjang, dan karena banyak ngelamun akhirnya apa? 14 ya. ODGJ. Jadi itu masalah. Makanya kita mau usaha bagaimana anak kita dengan segala keadaan nanti itu kuat menghadapi tantangan zaman yang tidak bisa kita prediksi sampai hari ini. Artinya kita tidak tahu apa sih yang akan menimpa anak kita di kemudian hari ini. Jangan orang tua memikir dia kayak saya. Nek saya selesai aja, sudah dewasa kita apa-apa aja. Anak belum tentu kayak bapaknya. Makanya sang bapak harus mampu membina anaknya memiliki mentalitas ya entrepreneur minimal, ya itu tawakalnya tinggi, yang kedua harus punya integritas yang tinggi, dan juga disiplin kerja keras yang tinggi. Kenapa? Karena saya melihat dari sejarah ya, manusia ini ya enggak, itu negara yang punya kerja keras dan disiplin bagus rata-rata maju. Contohnya yang tetangga kita Singapura. Singapura itu kan kecil, potensi sumber daya alamnya juga kecil, tapi orang percaya kalau ngasih uang ke sana, percaya itu, nah enggak. Orang Indo saja kalau nyebrang kemana? Nyimpennya Di bawah bantal, Ustaz. Bukan ya? seberang pulau, nah gitu. Iya, lebih baik nyimpen di Singapura, lebih aman daripada di dalam negeri. Padahal mungkin uangnya dipakai di Indonesia lagi, investasinya orang mereka. Jadi alangkah apa mudahnya manusia terabang lah sebuah opini ya, sehingga ketika dia matan bahwa jarang disiplin, yang kerja keras, sehingga apa negaranya bersih, tidak ada korupsi, nggak ada ini, nggak ada itu, sehingga orang menganggap bahwa dengan saya ngasih uang ke sana, uang saya. Karena rata-rata orang itu punya prinsip bagaimana aman apa hartanya. Nah gini, paling sedih kalau kehilangan harta. Makanya ketika ia merasa ada jaminan akan aman, maka dia berani nyimpan. Sama juga perbankan. Kenapa kok koperasi nggak laku bang perbankan? Karena nyimpan di koperasi masih resiko. Nggak ada badan penjamin tabungannya. Lain dengan bank. Gambarannya kalau saya ke bank, ya enggak, itu aman uang saya. Padahal nggak aman, kan gitu. Karena ada ribawi di salamnya. Nah, makanya akan muncul sebuah tabiat bagaimana seorang itu memberikan pengarahan kepada anaknya. Nah, kamu akan dapatkan esok hari itu tidak sama dengan sekarang.
Masa Anda tidak sama dengan masanya Bapak. Maka kamu siapkan bagaimana menyiapkan jiwa agar punya mental yang betul-betul baik. Modalnya itu, kalau uang habis, ya enggak. Kalau tenaga juga kan habis. Tapi mental ini yang akan menjadikan ia tangguh menghadapi tantangan yang nanti akan luar biasa. Saya bayangkan dulu, saya hidup tahun 70, 80, 90. Itu sederhana hidup. Masuk tahun 2000-an, terasa kayak apa? Kita lompat ke sebuah masa. Pas pandemi, lompat lagi lebih jauh lagi. Nah, ini semua tata mental yang kuat akan berakhir. Jadi kita mesti membentuk mentalitas anak kita betul-betul sudah sip ya. Yang paling tidak dimiliki seperti Abdurrahman bin Auf. Bagaimana dikasih duit dia nggak mau, malah milih mana pasar. Tawakalnya dia bagaimana? Dia tidak ingin yang gampang-gampang, dia ingin apa? Mengharapkan ada amal soleh yang akan dia kerjakan dengan usaha itu, sehingga tawakal tinggi sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan tempat pasarnya, dia nggak ambil uang itu modal, dia kerja sendiri, mencari peluang di pasar, berdagang, akhirnya apa? Menjadi pengusaha yang sukses. Artinya punya mentalitas yang pertama, tawakalnya tinggi sekali. Bayangkan dikasih duit, ya, yang banyak, tolak sama dia. Milih apa? Milih kerja di pasar. Karena memang menunjukkan bagaimana mental tawakalnya Abdurrahman bin Auf diberikan hebatnya. Kemudian setelah itu apakah berarti tidak? Dia punya integritas, dia punya kejujuran, dia punya keterbukaan. Bahkan dia nggak malu untuk menyampaikan bahwa ia telah menikah dan belum menyembelih apa? Korban hewan tuh untuk walimahnya. Nggak malu dia mengatakan demikian. Kata Nabi, apa kamu sudah walimah lurus? Kata dia belum. Kata Nabi, aulim walau bi syah. Walimah lah walaupun dengan motong 1 ekor kambing saja. Artinya Nabi melihat bahwa beliau sedang berusaha, ya, dan beliau tidak takut uangnya dipakai untuk pengeluaran yang bermanfaat seperti itu. Menunjukkan bagaimana mentalitas beliau punya integritas yang bagus dan punya kerja keras. Punya apa? Kerja keras. Oleh karena itu, jadi apapun juga kita, mau jadi ustadz, mau jadi apa namanya, pedagang, itu tetap karyawan. 3 ini tidak boleh lepas dari dirinya. Ustadz yang tidak pernah kerja keras, gak maju-maju. Gak maju. Pengetahuan itu berkembang. Kalau kita lihat pada fikih muamalat sekarang ini, yang tidak mau kerja keras mempelajarinya, tidak akan paham. Bagaimana perbankan dari mulai ribawi, jadi enggak ribawi, dari bagaimana proses yang tadinya kita butuh emas dengan emas, kemudian susah bawanya. Bayangkan kalau dari Jakarta ke dari Tangerang ya, ke Jakarta bawa emas 2 kilo, takut nggak? Takutnya ya. 1 dinar kan 4,2, 5 gram kan? Kalau kali kan sejuta berapa? Sejuta dinar. Oh, 1 juta dinar ya? Bisa sekeranjang. Iya. Berani bawa? Nggak berani. Akhirnya buatlah sertifikat. Setelah sertifikat ada, wah kayaknya masih nggak canggih nih, masih susah. Maka buatlah mata uang karta. Ternyata uang 1 juta tebel di kantong. 10 juta gak lipat loh. Dompet gak bisa dilipat uang 10 juta. Ya. Nah, betul. Mau ngapa kan? Usaha lagi cari. Apa itu? Dengan kartu. Cukup 1 kartu bisa apa? Miliaran rupiah. Itu upaya dari manusia untuk kemudahan. Bahkan pada saat itu juga bagaimana supaya nggak bawa kartu, bawa HP aja. Nah, gitu muncul kris, muncul yang lain-lainnya. Itu menunjukkan bahwasanya kerja kerasnya pengusaha itu tidak bisa berhenti. Makanya kata para ulama, ada 2 kelompok manusia yang tidak bisa berhenti, yaitu thalabul ilmi dan thalabud dunia. Orang yang nyari dunia nggak akan berhenti sampai mati.
Demikian juga orang nyari ilmu, sama, tidak akan berhenti sampai mati karena masalah ada terus dan kita mesti apa? Menyelesaikan masalah tersebut. Maka para ulama itu tugasnya apa? Menyelesaikan masalah. Semakin banyak semakin apa? Pintar dia menyelesaikan masalahnya. Kalau pengusaha uang terus, semakin banyak uangnya apa? Semakin sukses. Nah gitu. Makanya didapatkan bahwa 3 mental ini minimal dimiliki oleh anak-anak kita nanti dengan semua kondisi mereka, mau jadi pedagang kecil, pedagang besar, mau jadi karyawan atau buruh atau yang lainnya, itu butuh 3 hal ini. Kalau sampai 3 ini nggak ada, maka apa? Tidak akan sukses atau tidak akan pas. Contohnya misalnya jadi karyawan, jadi tukang dapur aja lah. Ya, kan sederhana, ambil piring tinggal dicuci kan gitu. Tapi kalau yang mampu punya mental 3 ini, insya Allah dari cuci piring, jadi yang isi piringnya. Jadi yang makan apa isi piringnya nantinya. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu dibuat oleh kita seorang nyaman senyaman-nyamannya, terakhir apa? Menderita yang luar biasa. Baik ya sekarang dibina mentalnya agar nanti ketika dewasa tinggal berjalan. Sedangkan kaya raya atau enggak itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tidak akan salah alamat, rezeki tidak akan apa? Salah tempat. Tetapi mental harus dimiliki. Baik rezekinya sempit ataupun longgar, mentalitas tidak boleh berubah. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jadi kita tadi sudah mendapatkan gambaran bahwasanya pentingnya mindset entrepreneur untuk anak, walaupun dia tidak harus menjadi seorang pedagang atau pengusaha. Dan Antum juga tadi mencontohkan bagaimana sahabat Utsman bin Affan memiliki Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf memiliki mental kemandirian dan akhirnya berdagang, Ustaz ya. Dia lebih berdagang. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah kalau tadi Antum sudah bahas tentang tadi pentingnya mindset entrepreneur tadi, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Ustaz cara kita sebagai orang tua menyeimbangkan antara kebutuhan antara kebutuhan akademik dan juga kemandirian usaha yang sering terabaikan saja. Jadi misalkan contohnya kita sebagai orang tua tuh kadang-kadang tuh fokusnya di akademik saja Ustaz. Tetapi kemandirian usahanya itu tidak ditanamkan kepada anak. Nah, bagaimana cara menyeimbangkannya Ustaz? Ini sama dengan orang masak, ya, tapi gak matang masak. Artinya kemampuan akademik itu adalah modal dasar untuk mengembangkan diri. Contohnya matematika. Itu kalau yang mampu mengembangkannya, kalau bahasanya Pak Abdul Muti itu mengkontekstualkannya dalam kehidupan anak itu akan jadi punya mental mereka. Makanya subhanallah konsepnya beliau deep learning yang sekarang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini, itu memang bagaimana ilmu itu nanti bukan cuma sekedar dihafal, menjawab soal, tapi pada saat itu mampu untuk dipraktekkan, diaplikasikan, dan juga direfleksikan. Nah, jadi ada namanya memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan ilmu tersebut. Sehingga dia dengan berhitung, dia akan mampu untuk menghitung sesuatu dan nanti bisa merasakan nikmatnya. Apa sih manfaatnya punya pengetahuan berhitung itu? Ya. Itu kan hal yang ini ya. Bahkan pada tahapan sekarang, kalau kita melakukan di coding itu kan, kalau saya zaman dulu kan baru ketemunya hanya basic ya, dengan flowchart-nya. Sekarang ternyata lebih mudah karena bahannya main coding itu ada kode-kode ditambah-tambah jadi sebab aplikasi. Maksud saya seorang orang tua harusnya mampu mengajak anaknya yang sudah belajar pengetahuan akademis di sekolahan untuk mengembangkannya agar membuat dia lebih bisa menjiwai dan bisa membentuk sebuah karakter pada anak tersebut.
Kenapa? Karena banyak pengetahuan itu ada, itu kayak setahun ini ya, tahun pertama, misalnya kelas 7 SMP, itu dia mengetahui 20 maklumat misalnya. Kelas 2 hilang 20-nya, ganti yang baru lagi. Ini yang masalah kan? Karena hanya pada bahasa menghafal dan menjawab pertanyaan. Begitu sudah pindah ke marah lebih tinggi, yang ini hilang. Padahal teorinya itu dibuat yang kelas 7 itu dasar untuk kelas 8 untuk kelas 9. Nah kita enggak, kita itu yang kelas 7 aja hilang ketika kelas 8. Kelas 9-nya sibuk belajar menjawab soal. Makanya susah ya kalau kita bersandar pada pengetahuan akademis tanpa pengembangan ke hal yang lebih praktis. Makanya upaya kita untuk membuat anak-anak itu mampu memahami yang akademis itu kepada aplikasinya. Lain ya, misalnya yang mau ngitung desimal ya pecahan ke mawaris. Nah, nanti banyak dapat apa? Pecahan-pecahan sampai tidak mau dibagi lagi oleh bilangan. Itu jadi mawaris. Jadi kalau sampai ya amalkan hitungannya ke mawaris akan apa? Menyebutkan sebuah kenikmatan bahwa ternyata manfaatnya belajar tambahan, pengurangan, pengalian dan pembagian itu tentu luar biasa. Nah ini yang tidak dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang. Makanya pada nggak mau menghafal perkalian, nggak menghafal bagian, karena nggak paham manfaatnya apa. Coba kalau kita robah ya, robah dalam artinya semua itu yang ada itu dirubah menjadi lebih aplikatif. Nanti akan dirasakan bagaimana manfaat yang ada sehingga anak-anak mau belajar lebih jauh lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah gini Sat, ada orang tua yang khawatir kalau anak itu belajar bisnis sejak kecil, kemudian anak itu jadi tumbuh rasa cinta dunia, Sat. Itu bagaimana menyikapinya, Sat? Jawabannya anak kecil yang nggak jajar pun dia akan cinta dunia juga. Artinya tidak ada bedanya ya. Semua manusia itu begitu tumbuh liar tanpa arahan akan cinta dunia. Dan Nabi inna dunya halwatun khadira. Dunia ini enak dipandang, enak dirasakan. Nah, gitu. Nah. Artinya kalau sudah indah dan enak, maka semua orang senang. Mau dia punya ilmu, nggak punya ilmu, tetap apa? Senang. Jadi cinta dunia itu susah dielakkan oleh manusia. Nah, artinya anak pintar cinta dunia, anak bodoh cinta dunia juga. Pilih mana? Ya. Yang gitu. Karena pintar saja. Nah, orang pintar mudah diarahkan. Ya. Bayangkan ya, kalau anak atau pintar kan ngapain ngomongnya? Bisa dia omongin, jangan akal dia mau terima. Kalau anaknya bodoh, susah terimanya. Susah nerima dia. Jadi begini nggak paham, begitu nggak paham. Bagaimana akan bawa ya kan? Maka kita tugas telah membentuk mereka menjadi orang yang pintar, yang cerdas, sehingga nanti ketika kalaupun dia misalnya menyimpang pun daripada yang kita inginkan, kita mudah untuk membawanya karena akalnya menerima apa yang kita sampaikan. Nah, Ustaz, sekarang juga kita ada di era digital tadi seperti tadi Antum sampaikan tadi, kalau mungkin tahun 70, 80 itu era yang slow living Ustaz ya. Nah, kemudian masuk era 2000 mulai macam-macam gitu Ustaz. Nah, jadi tentu dengan kondisi era digital ini pasti akan banyak jebakan Ustaz, terutama untuk generasi yang akan datang. Nah, saran Antum bagaimana Ustaz supaya anak kita ketika nanti mereka dewasa itu terhindar dari jebakan-jebakan yang ada Ustaz. Kemudian relasi berikutnya adalah kalau kita lihat saat di era sosial media ini banyak sekali saat jebakan-jebakan orang kayak instan saat. Jadi ya gampang viral. Kalau dulu mungkin step-stepnya sangat banyak yang harus dilalui saat ya. Tapi orang sekarang ya viral sedikit langsung dapat viewers banyak, dapat duit dan segala macam. Tentu itu bagian dari jebakan. Nah, bagaimana Antum menyikapi hal tersebut Ustaz? Sebetulnya itu kan disebabkan karena tidak matangnya seseorang. Artinya kedewasaannya belum muncul. Yang dewasa itu akan bisa milah-milah. Dan kita lihat ya, sekarang yang terlibat dalam hal yang viral itu orang pintar atau orang yang bodoh-bodoh? Orang yang pintar, ya. Orang yang pintar, yang memulai. Yang memulai. Nah, itu baru tuh. Artinya
ibaratnya kayak buih. Buih itu kan gak ada artinya. Mau diambil buat apa? Ambil buih. Diambil hilang. Kan gitu. Nah, orang yang buih seperti ini, kemana harus berjalan, dia akan ngikuti. Nah, anak-anak itu yang tidak punya kemampuan berpikir dewasa akan mudah hilang lenyap bersama arus yang ada. Nah, media ini yang pegang siapa? Yang gitu. Nah, media ini akibatnya adalah arus air itu. Kemana media buat, dia akan apa? Mengalir. Nah, masyarakat yang tidak punya kedewasaan berpikir karena kemampuan ilmu yang tidak mumpuni akan mudah terbawa, sehingga kalau ada satu misalnya ada mobil kecelakaan terbalik isinya durian misalnya, asal ada dua orang aja yang ngambil duriannya maka apa? Semua akan ikut. Semua akan ikut. Jadi dengan dua orang yang ngambil durian itu maka satu truk durian semuanya, padahal yang dewasa pikir ini milik siapa? Kalau mereka minta empati orang lain, dia nggak empati sama orang lain. Itu masalahnya ya. Orangnya gitu Indonesia ini, pengennya orang empati sama kita. Kita nggak pernah empati sama orang lain. Ya enggak? Contohnya sederhana aja. Ya enggak? Apakah yang ngambil durian empati dengan sopirnya, sama duriannya? Betul, Ustaz. Kan tidak. Tapi kalau kemudian dia dilarang, dimarahi, ya enggak? Iya. Juga saya yang marahi. Nah, Ustaz. Oleh karena itu, semakin rendah kemampuan manusia dalam berpikir, dalam kedewasaan, maka semakin mengadakan jumlah yang banyak. Makanya anak kita kalau ingin tidak terbawa arus kemana-mana, ya dibekali agar bisa dewasa. Tapi zaman ini saya lihat dewasa anak itu susah sekali. Ya. Bahkan yang sudah diajari agama, sudah hafal Quran saja, itu banyak yang tidak bisa dewasa berpikir ya. Sehingga ketika memutuskan satu perkara itu prematur. Ya. Dan akhirnya hasilnya malah berantakan. Malah berantakan. Inilah makanya kita berharap bagaimana kita bisa ya, mendidik anak kita itu punya mentalitas seperti itu agar tumbuh dewasa, berpikir dengan cara yang dewasa, bersikap dengan sikap yang dewasa, sehingga sehingga arus yang banyak pun mengalir, dia tidak akan ikut terbawa arus tersebut. Dia punya pendirian, dia punya kemampuan untuk bertahan dengan apa yang dimilikinya. Nah, Ustaz. Mungkin demikian kita. Ustaz. Ya, silakan. Ya. Nah, Ustaz, ya kalau kita rangkum berarti tadi ada 3 hal Ustaz ya yang menjadi poin utama dalam mendidik mentalitas entrepreneur pada anak, yaitu tawakal. Ya, tawakal ini artinya apa? Ajar agama. Betul, ajar agama. Tidak mungkin akan tawakal kalau tidak tahu agama. Gitu. Yang kedua adalah integritas. Integritas. Nah, itu juga pelatihan. Nah, Ustaz. Dia butuh pendidikan yang kontinu, yang konsisten dan berkelanjutan. Tidak bisa hanya jadi segitu saja. Yang ketiga adalah kerja keras disiplin pun sama. Ya enggak? Butuh ada tekanan untuk bisa itu melatih. Ada hal yang penting adalah kita coba sejak kecil memberikan tanggung jawab kepada anak-anak tersebut. Misalnya cuci piring. Kerja ringan, tapi itu akan menumbuhkan pada dia sebuah perasaan bahwa ia bisa. Nah ini bisa buat dia pede. Kalau udah pede, dia berani nanggung yang lebih besar lagi. Makanya ada konsep kasih yang kecil dulu. Nah enggak, yang ringan-ringan dulu, baru yang besar. Nanti akan mampu mengambil yang besar. Yang tidak pernah berlatih yang ringan, nggak akan besar-besar. Allah alam bisawab. Nah, karena sudah azan, kita tutup sesi kita pada siang hari ini. Masya Allah nih sungguh bermanfaat ya, terutama untuk para orang tua sekalian. Yang kita tutup Ustaz dengan doa Qur'anul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.